Selamat datang di Rumah Bahagia. Saya Adri Basuki. Senang sekali bisa ada di sini, bisa berbagi. Ya mungkin saja nggak semuanya yang saya katakan atau saya bagi dengan teman-teman adalah sesuatu yang cocok. Tapi menurut saya, kita sebagai manusia, kita harus punya tujuan untuk bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk orang lain di sekitar kita. Di Rumah Bahagia ini, saya ingin orang-orang bisa melihat cara pandang yang berbeda ketika menghadapi sesuatu, sehingga apapun yang dihadapi dalam hidup ini menjadi sesuatu yang punya cerita, punya makna, dan bisa membuat kita terus berproses menjadi manusia yang jauh lebih baik setiap hari. Rumah Bahagia belajar menjadi bahagia. Banyak orang bertanya gitu, karena sebenarnya bahagia itu bukan sesuatu yang sama untuk banyak orang, dan saya setuju. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kesadaran kita, menjaga pikiran kita, rasa kita, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik, bisa memiliki penerimaan diri yang jauh lebih baik. Karena itulah yang paling penting dalam kita menjalani hidup kita. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang sesuai dengan semua yang kita inginkan. Tapi yang pasti, menurut saya, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur tentang apa yang sudah diberikan Tuhan, yang sudah diberikan alam semesta untuk kehidupan kita. Rumah Bahagia kali ini akan mengajak teman-teman untuk flashback ke 18 tahun yang lalu ketika saya memulai perjalanan karir saya. Kenapa saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali lagi ke awal-awal saya memulai karir. Waktu itu umurnya mungkin sekitar 23 atau 22 tahun gitu ya. Karena menurut saya dalam perjalanan karir kita akan selalu mengalami hal yang sama di titik yang berbeda. Jadi maksudnya ketika kita mulai masuk di usia 22 atau 23 tahun ketika kita menyelesaikan sekolah kita, itu kita punya dinamika yang luar biasa, kita punya passion yang luar biasa, kita punya harapan, kita punya keinginan yang membara gitu ya, karena itu masih muda. Tapi ada hal yang menurut saya kita harus mengerti dari sekarang, karena ketika kita memulai perjalanan itu kita tidak sendirian. Terutama untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan orang lain ya, itu kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam usia, latar belakang yang berbeda. Sehingga kalau kita mempersiapkannya sejak awal tentang pola pikir kita, tentang bagaimana kita bereaksi, harapannya adalah kita akan lebih bisa fokus dengan tujuan hidup kita, dan kita bisa lebih menerima apapun yang terjadi di sekeliling kita dengan jauh lebih baik. Apa yang saya ceritakan atau yang saya share di hari ini adalah bagaimana saya melihat apa yang terjadi dulu dengan apa yang saya alami sekarang, dan bagaimana kira-kira kalau kondisi itu dilakukan ketika saya sudah berada di dalam kondisi berpikir seperti sekarang ini. Dan semoga hal-hal ini bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan masukan mungkin dalam melihat cara pandang yang berbeda ketika kita memulai pekerjaan kita, ketika kita berinteraksi dengan banyak orang di sekeliling kita, terutama for the seniors, terutama untuk orang-orang yang jauh lebih dewasa, jauh lebih berpengalaman, usianya juga lebih tua dibandingkan kita. Dan kita sebagai generasi yang lebih muda, kita harus tetap fokus pada pikiran kita harus fokus pada tujuan hidup kita agar kita bisa terus mencapai apapun yang kita inginkan. Yang pertama menurut saya mindset sebagai generasi yang lebih muda gitu ya. Jadi kalau dulu saya tuh sering sekali mengamati bahwa mungkin waktu itu saya adalah generasi millennials awal. Jadi mungkin ada generasi-generasi yang sebelumnya, mungkin baby boomers atau generasi sebelum saya,
mungkin melihatnya juga suatu hal yang aneh gitu. Sama seperti mungkin orang-orang di usia saya melihat generasi yang lebih muda menjadi wow, it's different gitu. Dan dulu waktu saya cerita sama ayah saya juga, dia juga bingung gitu. Emang kamu boleh melakukan hal itu? Emang orangnya nggak marah ya ketika kamu bersuara? Ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk tetap dimiliki semua generasi muda, semua anak-anak muda untuk lebih mindful atau lebih sadar dan peka dengan apa yang sebenarnya dia ingin capai di dalam hidupnya. Yang pertama menurut saya, ketika kita menghadapi semua senior kita atau menghadapi orang-orang yang lebih lama berada di perusahaan tersebut, sadar benar bahwa kita tidak sedang berkompetisi dengan mereka. Jadi menurut saya yang paling penting adalah tetaplah fokus dengan berkompetisi dengan diri kita sendiri. Karena kita sebenarnya tidak akan bangga untuk bilang bahwa saya lebih dari orang itu atau saya lebih dari si A dan si B, ya. Karena menurut saya semua orang tuh punya strength tersendiri, semua orang punya weakness tersendiri. Jadi ketika kita belajar mindfulness, kita tuh belajar bagaimana kita menerima diri kita dengan jauh lebih baik. Dan kita belajar juga menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan mengerti hal itu, maka tidak seharusnya kita berkompetisi karena semua orang itu punya caranya masing-masing, punya gayanya masing-masing. Tapi yang pasti kita harus terus berada di track yang memang kita tahu benar, kita tahu tidak merugikan orang lain, dan kita tahu di track kita itu kita akan bisa mencapai tujuan hidup kita. Jadi berkompetisilah dengan diri kita sendiri, berkompetisilah dengan kita 2 hari yang lalu, kita 2 bulan yang lalu, atau kita 2 tahun yang lalu. Karena menurut saya dengan kita berkompetisi dengan diri kita akan selalu lebih mawas diri dan lebih humble. Karena kita tahu kita juga masih banyak punya kekurangan, kita masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan hal-hal yang harus dikembangkan. Dan itu selalu saya pegang. Dan kalau misalnya kita slip atau kita tiba-tiba berpikir bahwa oh, I wanna beat that person gitu, itu yang akan membuat kita kadang-kadang kehilangan tujuan hidup kita atau kita kehilangan pegangan hidup yang kita percaya atau kita believe since the very beginning. Jadi buat semua teman-teman yang sedang memulai karir, berkompetisilah dengan diri kita sendiri, terus selalu terus mengembangkan diri kita. Karena berdasarkan pengalaman saya selama 18 tahun di korporasi, terlalu banyak orang itu hanya sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Sibuk bagaimana memikirkan mengalahkan orang lain. But the most important thing adalah bagaimana kita mengalahkan atau melewati diri kita yang sebelumnya, yang akhirnya akan membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Dan bayangkan, yang saya pelajari waktu itu adalah bahwa ketika saya berkompetisi dengan diri saya sendiri, ketika saya fokus pada diri saya sendiri, maka saya akan terus mencari apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya kembangkan. Sedangkan orang-orang yang mungkin sibuk membandingkan diri dengan orang lain, dia kadang-kadang lupa untuk terus mengembangkan dirinya dan terus menjadi dirinya yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi semua seniors, ketika kita menghadapi orang-orang yang jauh lebih tua, selalu terimalah mereka apa adanya, seperti kita pun menerima diri kita sendiri, dan fokuslah dengan diri kita untuk terus mencapai tujuan kita di track yang benar, di track yang sudah kita pikirkan dan kita plan dengan baik. Yang kedua menurut saya penting adalah selalu punya keinginan untuk belajar. Jadi keinginan untuk belajar itu bukan berarti akhirnya kita tuh merepotkan orang-orang yang jauh lebih senior karena kita sering bertanya atau apa-apa kita minta dibantu. Tapi dengan selalu punya keinginan untuk belajar, kita akhirnya menjadi lebih kreatif. Contohnya misalnya ya, teman-teman yang masih ketika di pekerjaan butuh bantuan dari senior kita gitu. Tapi senior kita mungkin sedang sibuk atau tidak punya waktu mungkin, atau dia juga sedang mengejar target dalam hidupnya yang lain.
Ketika hal itu terjadi, biasanya tidak mungkin dihindari bahwa kadang-kadang ketika kita meminta bantuan, kemudian akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Menurut saya, ketika kita punya keinginan untuk belajar dengan terus-menerus, maka kita akan mencari cara. Kita bisa belajar dari senior kita bisa belajar dari rekan kerja kita juga bisa belajar dari orang-orang di luar kantor kita atau di luar pekerjaan kita. Bisa dari sahabat-sahabat kita, bisa dari teman di divisi lain gitu ya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kalau kita berada di dalam satu grup di dalam pekerjaan, maka kita harus belajar dari orang-orang yang ada di situ terus. Tapi kita bisa belajar dari begitu banyak orang di sekeliling kita. Keinginan kita untuk belajar, untuk memberikan lebih banyak lagi pengetahuan, lebih banyak lagi pengalaman dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita menjadi lebih berkembang. Dan keinginan belajar itu juga bisa didapat dari buku. Kemudian sekarang there are a lot of digital platform yang kita bisa belajar juga. Jadi dengan kita punya kesadaran penuh bahwa kita harus terus belajar, maka kita akan terus mencari bagaimana kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan yang kita inginkan. Dan tentunya dengan kita mengerti bahwa belajar itu tidak harus datang dari satu orang atau orang-orang tertentu, maka ketika kita mengalami penolakan karena kita tidak mendapatkan jawaban yang kita inginkan, kita akan lebih legowo, kita akan lebih tenang, kita akan lebih nyaman menghadapi situasi tersebut. Jadi menurut saya, itu yang harus kita pegang dan harus kita rubah cara pikir kita bahwa kalau saya itu seniornya dia atau supervisornya dia, maka saya harus mendapatkan bantuan atau informasi dari orang tersebut. Buka pikiran kita, buka cakrawala kita untuk bisa menerima bahwa tidak selamanya orang-orang yang kita anggap akan memberikan bantuan untuk kita itu adalah tempat kita untuk belajar. Selalu membuka diri bahwa belajar bisa dari manapun. Yang ketiga adalah kita harus memiliki penerimaan diri yang baik terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang-orang di sekitar kita, baik peers kita maupun the seniors. Karena dengan kita menerima diri kita dengan baik, maka kita juga bisa mengerti bahwa orang-orang di sekitar kita mungkin punya latar belakang yang berbeda, mereka punya masalah hidup yang berbeda, mereka punya cita-cita yang mungkin juga berbeda. Tapi dengan kita mencoba menerima diri kita apa adanya dan menerima bahwa kita harus terus maju, maka kita akan menjadi jauh lebih tenang di dalam kita menghadapi para seniors yang mungkin berbeda pandangan dengan kita. Dan dengan kita menerima, kita akan meminimalisir judgment. Kita akan meminimalisir pikiran-pikiran buruk terhadap orang tersebut. Dan itu menurut saya penting di dalam kita menjalani karir kita atau perjalanan kita di awal-awal. Karena dengan menerima diri kita dengan baik, menerima orang tersebut dengan baik, maka kita jadi tahu bahwa setiap jalan yang dipilih orang akan berbeda-beda. Kemudian cara kita bekerja juga berbeda-beda. Selama itu tetap berada di dalam koridor yang baik atau di koridor yang aman, maka seharusnya hal-hal yang negatif atau hal-hal yang membuat kita mungkin patah semangat itu akan bisa lebih diminimalisir. Jadi mulailah menerima diri kita apa adanya dan juga menerima orang lain di sekitar kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena kalau mereka begitu, pada dasarnya kita pun sama, karena kita semua manusia biasa. Semoga dengan kita menerima dengan lebih baik ini, kita bisa menjadi anak-anak muda atau generasi muda atau fresh graduate yang selalu punya positive thinking, yang punya sesuatu yang bukan hanya karena kita tahu kita mampu, tapi ingatlah selalu bahwa karena semua orang juga punya kekurangan, maka kita pun bisa membantu. Kita pun bisa memberikan sesuatu atau kontribusi yang mungkin berguna untuk orang-orang tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Hal penting yang perlu dimiliki oleh generasi muda adalah integrity. Karena menurut saya integritas itu yang akan membawa kita
ke titik yang jauh lebih baik in the long term. Karena biasanya di usia muda kita kayak sering banget dipaksa untuk bersaing atau berkompetisi dengan rekan-rekan seusia kita. Padahal menurut saya semua orang punya jalan yang berbeda, punya tujuan akhir yang juga berbeda. Tapi integritas kita dalam menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebenarnya keluar jalur. Kalau kita jujur pada diri kita, kalau kita tenang, kita akan selalu bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar. Dan tentunya dengan proses mindfulness ini, kita mengerti bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan hal yang salah, maka akan banyak pula hal-hal negatif yang akan datang ke dalam hidup kita. Yang mungkin tidak terjadi di saat itu, tapi mungkin akan kita sesali di masa depan kita. Integritas adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya menurut saya. Karena dengan kita punya integritas, kita punya patokan yang benar tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan apapun, atau tentang seharusnya yang tidak kita lakukan. Jadi yakinilah diri kita memiliki aturan-aturan, memiliki koridor-koridor yang selalu kita jaga, sehingga kita tidak jatuh ke dalam sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipegang oleh perusahaan tersebut atau yang dipegang oleh diri kita sebagai manusia. Jadi integritas adalah penting, dan itu akan membedakan diri kita dari senior-senior kita atau dari peers kita dalam jangka waktu yang panjang. Dan itu akan membuat diri kita menjaga nama baik kita dengan jauh lebih baik dan membuat diri kita lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi untuk generasi muda, stay with your integrity, jangan tergiur, jangan kepikiran yang mau jalur cepat atau jalur singkat, karena kalau kita mengambil langkah itu, mungkin kita akan menyesalinya di kemudian hari. Yang berikutnya menurut saya penting sebagai generasi muda atau sebagai fresh graduate di dalam sebuah perusahaan baru, untuk membuat diri kita menjadi selalu lebih tenang, lebih nyaman, lebih bisa menikmati hari-hari kita bekerja. Yakinkanlah diri kita bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, itu ada manfaatnya untuk orang-orang di sekitar kita. Can be to our peers, can be to our juniors, can be to the seniors, atau untuk office boy mungkin di sekitar Anda gitu ya. Jadi itu adalah pegangan hidup yang harus kita lakukan sejak kita muda. Jadi kalau kita selalu berpikir bahwa apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita coba berikan itu harus bermanfaat, maka itu akan memberikan juga manfaat untuk diri kita. Karena that's how the universe works. Itu bagaimana alam semesta akan memberikan balasan yang juga setimpal atau sama dengan apa yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang orang suka bertanya, kalau begitu saya meminta pamrih. Jadi daripada kita berpikir harus berbuat baik kemudian kita mendapatkan pamrihnya, selalu berpikir bahwa kita harus bermanfaat. Bahwa keberadaan kita ini di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi harus memberikan nilai positif, harus bisa memberikan kontribusi yang bermakna. Saya yakin ketika kita punya visi misi seperti itu, kita punya cara berpikir seperti itu, tanpa kita sadari, orang-orang di sekitar kita akan percaya dengan kita, akan memberikan banyak kesempatan untuk kita, karena kita selalu berusaha yang terbaik, dan tidak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pernah lupa, jadikanlah diri kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang menurut saya penting sebagai generasi muda, sebagai fresh graduate di kantor-kantor baru adalah mulailah selalu bisa belajar memaafkan sejak usia dini. Karena dalam perjalanannya pasti ada ups and down, pasti ada challenges, pasti ada sesuatu yang membuat kita jatuh secara mental atau emosional. Jadi belajarlah untuk bisa memaafkan. Yang paling penting adalah belajar memaafkan diri kita sendiri, bahwa dalam proses kita berjalan, dalam proses kita melangkah di dalam karir kita atau dalam usaha kita,
kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan juga belajarlah memaafkan orang-orang lain di sekitar kita, karena mungkin saja pada saat itu mereka belum mengerti. Mungkin saja pada saat itu mungkin mereka punya tekanan-tekanan yang kita tidak tahu. Jadi menurut saya, dengan kita selalu belajar memaafkan diri kita selalu belajar untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita, perjalanan karir kita, perjalanan kita sebagai generasi muda akan jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, dan kita tidak mudah terbawa ke dalam sebuah permainan emosi atau permainan politik. Karena biasanya itulah yang sering dibicarakan orang. Oh, ini adalah politik kantor, ini adalah sesuatu yang tidak baik di kantor. Dan kita belajar memaafkan, maka kita akan lebih bisa menikmati perjalanan hidup kita, perjalanan karir kita, karena memang tidak semua orang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah salah, begitu pula kita. Jadi selalu ingat untuk belajar memaafkan diri kita sendiri dan juga belajar memaafkan orang-orang di sekitar kita. Saya yakin dengan persiapan-persiapan tersebut, maka perjalanan kita menghadapi semua yang ada di dalam perusahaan atau di dalam organisasi, bertemu dengan orang yang lebih senior, dengan peers kita, dengan orang-orang yang datang dari generasi yang berbeda, itu akan jauh lebih mudah dan kita tidak pernah kehilangan diri kita sebagai individu. Kadang-kadang di dalam hidup kita harus memilih untuk berhenti karena mungkin bukan di situ jalan kita. Tapi dengan selalu percaya akan diri kita, percaya bahwa kita bermanfaat, percaya bahwa kita punya tujuan dan selalu ingin belajar, saya yakin perjalanan karir, perjalanan usaha akan menjadi jauh lebih mudah dan jauh lebih baik. Sahabat bahagia, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Saya rasa tidak hanya untuk generasi-generasi muda atau yang baru memulai karirnya, juga untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang stuck atau sedang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman di kantor. Semoga hal ini pun bermanfaat. Kiranya berkenan untuk subscribe, share, dan komen, dan semoga apa yang kita bahas setiap hari di Rumah Bahagia atau di setiap waktu di Rumah Bahagia ini bisa selalu bermanfaat dan bisa membuat kita selalu berproses. Karena merubah cara pandang, belajar mengenali diri kita sendiri menjadi lebih baik, dan meningkatkan kesadaran kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih peka dan jauh lebih baik, menurut saya adalah kunci kita untuk bisa merasakan lebih bahagia setiap harinya. Karena bahagia mungkin tidak datang setiap hari, tapi paling tidak lebih banyak bahagianya dibanding tidak bahagianya. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Semoga kita bisa terus sama-sama belajar setiap waktunya, dan kita bisa menjadi manusia-manusia yang terus bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Saya Adri Basuki, sampai bertemu di episode selanjutnya. Kalau misalnya ada topik-topik yang ingin dibahas, baik tentang pekerjaan, baik tentang keluarga, percintaan, atau apapun yang berkaitan tentang bagaimana kita meningkatkan mindfulness di dalam hari-hari kita, boleh share komennya di video ini, atau komen juga di Instagram @roemabahagia. Saya akan mencoba untuk menjawab dan mencoba untuk menyiapkan video-video yang mungkin kita butuhkan bersama. Sahabat bahagia, terus berproses dan selamat menjalani hari.